Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat. Dan selamat datang kembali di video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah komik mini series dari franchise Batman yang berjudul The Batman Who Laughs. Yang mana komik mini series ini diproduksi oleh DC Comics pada tahun 2018 sampai 2019. Sekaligus komik mini series ini memiliki kaitan dengan komik yang berjudul Batman Dark Knight Metal. Lalu untuk penulisnya sendiri yaitu Scott Snyder dan diilustrasikan oleh Jock dan David Baron. Dengan total chapter komik yaitu hanya berkisar 7 chapter. Namun di video ini saya akan mulai menceritakannya dari chapter 1 sampai 3. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui versi Batman ini, jadi akan saya jelaskan secara singkat jika The Batman Who Laughs ini adalah versi alternatif dari karakter Batman yang selama ini kita kenal, di mana ia berasal dari alternate universe atau dunia alternatif, yang mana dunianya dikenal dengan nama Dark Universe, atau secara singkatnya, dia adalah versi jahat dari Batman yang kejam, sadis, dan yang sudah tidak memegang moralitasnya sebagai penegak keadilan. Dan apa alasan si Batman ini bisa menjadi seperti itu? Maka jawabannya ada di video ini. Dan untuk itu tonton sampai habis dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, likes, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai alur ceritanya. Diceritakan sebuah kilas balik tentang kenangan masa kecil dari seorang anak kaya raya yang bernama Bruce Wayne. Saat itu, ia menceritakan masa-masa membahagiakan dalam hidupnya, yaitu di saat ia sedang bermain bersama ayah, ibu, dan asistennya yaitu Alfred, yang membuatnya melupakan rasa kesunyian dan kesendirian saat berada di mansionnya. Kemudian cerita beralih ke masa sekarang. Saat itu, Batman dengan mengendarai motornya, yaitu Bat Raptor, sedang mengejar sekelompok penjahat yang mengendarai sebuah truk yang memuat 3 kompartemen rumah, yang dideteksi oleh Batman dan Alfred sebagai asistennya bahwa ada sebuah barang yang diselundupkan dan disembunyikan di antara kompartemen itu. Dan untuk menghentikan Batman yang mengejar mereka, para penjahat ini mencoba untuk menghentikannya dengan menjatuhkan salah satu kompartemen. Namun hal itu dapat dihindari oleh Batman dan ia langsung melompat menuju truk itu. Tak berhenti di situ, para penjahat di sana lalu menembaki Batman, dan lagi-lagi dapat dihindari olehnya dengan dibalas oleh Batman yang melemparkan batarangnya kepada para penjahat tersebut. Kemudian Batman yang telah mendarat di truk itu, ia meminta kepada Alfred untuk memindai kompartemen di sana, dan ditemukanlah sebuah peti yang lalu dibuka oleh Batman, dan Alfred pun terkejut mengetahuinya. Karena seseorang yang berada di dalam peti itu adalah sosok Bruce Wayne. Setelah kejadian itu, cerita beralih ke sebuah ruang mayat di kota Gotham. Di sana, Bruce Wayne sedang menyamar sebagai seorang dokter, dan ia juga sedang berdiskusi dengan Alfred yang membahas terkait sosok mayat itu. Lalu dikonfirmasilah oleh Bruce Wayne jika mayat itu adalah benar sosok dirinya, dengan ditemukan beberapa informasi seperti adanya kecocokan DNA dengan dirinya, dan usia mayat yang berkisar umur 43 tahun. Namun anehnya, ia tewas tanpa meninggalkan bekas luka apapun di tubuhnya, serta adanya kesamaan bekas luka akibat masa latihannya dan pertarungannya sebagai Batman dengan Two-Face. Dan yang paling mengejutkan adalah jika mayat Bruce Wayne itu diduga telah pensiun sebagai Batman, serta ia telah menikah dengan Selina dan mempunyai anak yang bernama May. Setelah Bruce Wayne mengotopsi mayat itu, lalu ia kembali ke mobil yang disupiri oleh Alfred. Dan setelah Bruce membuka topeng wajahnya, ia mengatakan jika seseorang telah kembali, dan meminta Alfred untuk membawanya menuju ke suatu tempat.
Kemudian diceritakan di penjara Arkham, tiba-tiba para penjaga di sana dengan sadis diserang oleh sosok Batman yang menggunakan sebuah senjata api. Yang mana kita ketahui jika Batman tidak akan menggunakan senjata api dalam menjalankan aksinya. Namun ternyata Batman ini adalah sosok alternatif dari Batman yang kita kenal, yang mana ia memiliki julukan sebagai Grim Knight. Yang mana saat itu ia juga menghabisi Mr. Freeze yang juga sedang ditahan. Lalu menuju ke sebuah ruangan di mana Joker ditahan. Lalu Joker yang melihat sosok Batman itu menanyakan apakah Batman ingin membunuhnya, dan dijawab oleh Batman the Grim Knight jika bukan ia yang akan membunuhnya, tetapi sosok Batman yang lain yang ikut bersamanya, yaitu Batman Bullocks. Joker lalu merasakan ketakutannya saat melihat sosok Batman Bullocks itu, dan ia memohon untuk dapat bekerjasama dengan dirinya. Namun tanpa basa-basi, Batman Bullocks langsung menghabisi Joker dengan kapaknya. Selanjutnya diceritakan pada kantor kepolisian Gotham, Komisaris Jim Gordon sedang berdiskusi dengan Batman membahas terkait sosok Batman Bullocks yang sedang meresahkan di sana. Lalu Batman menjelaskan jika dia merupakan sosok Batman yang telah teracuni oleh Joker di saat ia telah membunuhnya, sehingga membuatnya menjadi gila. Sekaligus ia berasal dari suatu dunia lain dengan tujuan untuk menjajah dan menghancurkan dunia lainnya. Serta ia adalah sosok Batman yang tak segan untuk menghabisi siapapun yang berusaha menghalangi jalannya. Lalu Batman juga menambahkan, karena Batman Bullocks adalah dirinya, maka ia juga memiliki kemampuan, pemikiran, dan pengetahuan yang sama persis dengan dirinya. Namun dengan hal yang membedakan di antara kedua Batman itu adalah kegilaan moralitasnya yang sama seperti Joker. Dan terakhir, Batman mengatakan jika Batman gila itu saat ini sedang bekerja sama dengan sosok Batman lainnya, yaitu Batman the Grim Knight, yang saat sebelumnya ia menggunakan senjata api dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya di Batcave, di sana Batman meminta untuk membuka penghalang pipa air kepada Alfred, dan setelah ia menuruti permintaan Batman, tiba-tiba dari genangan air di sana muncullah sosok Joker yang ternyata masih hidup, dan Batman mengatakan jika ia akan aman saat berada di Batcave. Namun Joker mengatakan jika ia tak ingin aman dan malah menarik sebuah pistol membidiknya kepada Batman, tapi ternyata pistol itu merupakan sebuah pistol trik yang saat ia menarik pelatuknya, pistol itu malah mengenai jantung Joker sendiri. Kemudian di saat sekaratnya Joker, ia mengatakan jika satu-satunya cara untuk mengalahkan Batman Bullocks itu adalah dengan mengikuti menjadi sosoknya. Lalu Batman menyadari jika ia terkena sebuah racun gas yang dikeluarkan oleh Joker saat jantungnya berhenti berdetak. Dan Alfred yang melihat kejadian itu, ia terkejut dengan ekspresi Batman yang malah tersenyum saat melihat Joker tewas di depannya. Dan Batman yang telah terinfeksi racun Joker itu, ia pun menjadi tertawa karenanya. Kemudian cerita dilanjutkan lagi di Batcave. Di sana, Alfred sedang mengoperasi jantung milik Joker untuk mengembalikannya menjadi sadar lagi. Namun, Alfred mengatakan kepada Bruce jika memang sudah tidak ada harapan lagi bagi Joker untuk bisa pulih dari keadaannya saat ini. Namun, Bruce tetap memaksa Alfred untuk mencoba cara lain agar Joker bisa kembali sadar. Karena saat ini mereka memiliki masalah yang lebih besar dan mengerikan dibandingkan dengan Joker. Oleh karena itu, Batman atau Bruce akan menggunakan segala cara yang bisa ia lakukan. Lalu kita juga bisa melihat keadaan Batman yang sedang menerima beberapa suntikan antidot untuk mengatasi racun Joker. Alfred juga menanyakan bagaimana keadaan Batman, yang lalu dijawab oleh Batman jika semua suntikan antidot itu kemungkinan hanya bisa menahan penyebaran racun yang bisa mengubah dirinya menjadi seperti Joker selama 7 hari. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, yang akhirnya Batman sudah mulai menunjukkan sikapnya seperti Joker dengan menggunakan kata-kata buruk kepada Alfred. Kembali diceritakan beberapa hari setelahnya, di suatu tempat di kota Gotham,
terjadilah sebuah kecelakaan di mana ada seseorang yang telah jatuh dari suatu atap. Lalu datanglah komisaris Jim Gordon dan Batman yang saat itu sedang menyamar sebagai seorang detektif yang bernama Bullock. Di sana mereka membahas terkait mayat itu yang ternyata adalah sosok Bruce Wayne lainnya, yang mana diduga jika penyebab kematiannya adalah karena jatuh dari ketinggian. Dan ia pasti berasal dari dunia atau alam lainnya, seperti versi Batman Bullock yang berada di dunia Batman ini, dan membawa versi Bruce Wayne lainnya pada saat sebelumnya yang ditemukan di sebuah peti. Dan setelah dicari informasi tentang versi Bruce Wayne ini, maka didapatkanlah info jika Bruce Wayne versi ini adalah seorang mayor di kota Gotham di dunianya. Yang diduga ia menjadi seorang mayor setelah ia pensiun dari menjadi sosok Batman di dunianya. Batman juga mengatakan jika Batman Bullock telah mengambil sampel darah jantung pada diri Bruce Wayne itu untuk menggunakannya sebagai sebuah serum yang akan digabungkannya dengan suatu dark matter yang diduga akan digunakan untuk menginfeksi dan mengubah orang-orang menjadi sosok jahat dan gila seperti Batman Bullock. Lalu tiba-tiba muncullah seorang polisi yang menghampiri mereka berdua dan mengatakan jika seseorang telah memulai suatu aksi berdasarkan apa yang telah diucapkannya di malam yang lalu, yaitu 3 paket, di mana paket pertama yaitu Batman the Grim Knight akan menjatuhkan si Batman utama, paket kedua, Batman Bullock akan menjatuhkan si Batman utama, dan paket ketiga, sebelum ia menyelesaikan penyampaian kalimatnya itu, ia langsung dihentikan oleh Batman yang tiba-tiba menjadi marah kepadanya. Lalu mereka berdua akhirnya dihentikan oleh Jim Gordon, dan ia meminta maaf oleh kejadian tersebut. Lalu Batman meminta Jim Gordon untuk mengikutinya ke gedung Wayne Enterprise untuk menunjukkan suatu sistem yang disebut dengan Last Law, yaitu sebuah sistem pertahanan terakhir di mana saat ada serangan biologis atau kimiawi di dalam kota, dengan konsep yaitu mengunci segala jalur keluar masuk kota dan membersihkan seluruh kota secara mandiri dari dalam, yang mana semua itu memiliki titik pusat di gedung Wayne Enterprise, dan untuk bisa mengaksesnya maka dibutuhkan kunci DNA milik Bruce Wayne. Kemudian di saat yang sama, Batman Bullock juga sedang berada di sana dan menuju ke ruangan akses tersebut, yang saat itu dijaga oleh seseorang yang bernama Bill. Namun karena Bill ini buta dan sosok Batman Bullock ini adalah Bruce Wayne juga, maka ia bisa menipu Bill dengan suaranya sebagai Bruce Wayne, dan dengan mudahnya ia bisa memasuki ke ruangan akses tersebut. Lalu terjadilah pembantaian di sana yang dilakukan oleh Batman Bullock kepada para penjaga di ruangan tersebut. Dan tiba-tiba muncullah Batman yang asli untuk menghentikan Batman Bullock ini. Setelah pertarungan kedua Batman itu, akhirnya Batman versi asli ia dapat mengalahkan Batman Bullock dengan pukulan barunya yang disebut Bempow. Namun tiba-tiba Batman versi asli ini tertembak oleh Batman the Grim Knight yang ternyata ikut datang membantu Batman Bullock. Dan ia juga menjelaskan jika Batman the Grim Knight ini adalah versi Bruce Wayne, di mana saat dahulu kedua orang tuanya tertembak, ia dapat membalaskan kematian kedua orang tuanya dengan pistol milik pembunuh tersebut. Yang akhirnya hal itu berimbas ke setiap aksinya sebagai Batman dengan menggunakan segala macam senjata. Lalu Batman Bullock melanjutkan aksinya untuk meledakkan sistem tersebut agar tidak ada penghalang lagi yang menahan penyebaran serangan dari kota Gotham. Dan Batman versi asli yang mengetahui hal itu pun juga tidak bisa berbuat banyak akibat luka tembakan yang ada di tubuhnya. Dan akhirnya protokol itu pun dijalankan, yang mana terjadilah sebuah ledakan besar yang menghancurkan gedung Wayne Enterprise. Setelah peristiwa itu, Batman langsung menuju ke Batcave dan dengan amarahnya ia meminta Alfred untuk membangunkan si Joker yang sedang dalam proses penyembuhan dirinya. Batman lalu memaksa Joker untuk mengatakan apa rencana sebenarnya dari Batman Bullock. Dan dijawablah oleh Joker jika ia tidak mengetahuinya, dan ia mengatakan jika hanya satu orang yang tahu dan ia adalah seseorang
yang menjadi titik kelemahan bagi teman si Batman. Kemudian cerita beralih ke suatu supermarket di mana Jim Gordon sedang menemui seseorang di sana dan mengatakan jika dialah satu-satunya yang dapat membantunya untuk mengalahkan Batman Who Laughs. Dan ternyata orang itu adalah putranya sendiri yang bernama James. Dan cerita berubah lagi di masa lalu Bruce Wayne. Saat itu, ia menceritakan di saat dirinya terjatuh ke dalam suatu lubang gua dan mengingat kata-kata ayahnya yang mengatakan kepadanya untuk memikirkan jalan keluarnya serta menguatkan dirinya untuk menjadi berani dan kuat. Lalu, Bruce menyadari jika sosok Batman mungkin lahir di saat itu juga dan menjadikan dirinya untuk selalu memikirkan dan memiliki segala rencana untuk dilakukan. Kembali lagi ke masa kini, di sana Jim Gordon sedang meminta kepada anaknya untuk mendengarkan permintaannya tersebut. Dan saat James menanyakan permintaannya tentang apa, tiba-tiba Batman sudah berada di sana dan mengatakan permintaannya adalah terkait sebuah rencana, yaitu rencana untuk membunuh kota Gotham dengan segala kemungkinannya. Selanjutnya terjadilah pembicaraan di antara mereka bertiga, di mana Batman mengetahui jika James adalah seorang psikopat jenius. Dan maksud Batman di sana adalah untuk meminta kepada James untuk menggunakan kejeniusannya untuk mengetahui apa rencana dari Batman Who Laughs ini. Batman lalu menunjukkan peta kota Gotham dan mengatakan jika hanya ada satu mekanisme yang masih dapat dilakukan untuk menggunakan sistem last law, yang mana beberapa di antaranya telah dihancurkan oleh Batman Who Laughs di saat sebelumnya. Oleh karena itu, Batman meminta kepada James untuk memikirkan di mana rute yang akan digunakan oleh Batman Who Laughs ini dalam menginfeksi kota Gotham. Dikarenakan Batman Who Laughs akan menggunakan material dark metal yang ada di kota ini untuk memanggil Bruce Wayne dari dunia lain, membuat serum darinya, dan mengubah kota ini menjadi neraka. Namun, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Batman the Green Knight yang meminta untuk menyerahkan Jim Gordon kepadanya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara Batman versi asli dan Batman the Green Knight, yang mana akhirnya mereka bertiga dapat dipojokkan oleh Batman the Green Knight dan mengatakan jika mereka tidak menyerahkan Jim Gordon kepadanya, maka ia akan meledakkan sebuah pesawat dengan 72 penumpang. Dan akhirnya Batman versi asli pun menyerahkan Jim Gordon kepada Batman the Green Knight karena tidak ada pilihan lain selain itu. Lalu Batman mengatakan jika untuk mengaktifkan sistem last law itu membutuhkan dua otoritas, yaitu dari dirinya dan dari seseorang yang ia percayai, yang mana orang itu adalah Jim Gordon. Lalu cerita beralih ke suatu markas villain atau penjahat milik The Penguin, yang kemudian penjaga di sana melaporkan kepadanya jika ada seseorang di depan pintu masuk yang mengaku sebagai Batman dan tertawa karenanya. Lalu The Penguin mengatakan untuk tidak membuka pintu untuknya, namun tiba-tiba Batman Who Laughs menerobos dan membakar setiap orang di sana, yang mana hal itu sangat mengejutkan The Penguin saat melihat sosok Batman itu. Selanjutnya, Batman Who Laughs menggunakan sebuah aliran listrik untuk menyengat orang-orang yang tersisa di sana, termasuk juga yaitu The Penguin. Dan ternyata diketahuilah alasan Batman Who Laughs di sana, yaitu untuk menunggu kedatangan Bruce Wayne dari dunia lain, yang mana ia langsung menyerangnya dan menusukkan sebuah suntikan di leher Bruce Wayne serta menghantam kepalanya hingga ia terluka. Cerita lalu beralih ke jalur pipa air di bawah kota Gotham. Di sana, Batman dan James sedang membicarakan tentang jalur mana yang akan digunakan oleh Batman gila itu. Dan James akhirnya mengetahui jika Batman telah terinfeksi oleh racun milik Joker, serta ia menyadari jika suara Batman telah berubah hampir menyerupai suara khas milik Joker. Selanjutnya, saat James telah mengingat suatu hal yang saat yang lalu pernah ia ciptakan, tiba-tiba Alfred menghubungi Batman dan mengatakan jika Joker
yang saat sebelumnya ia sedang terbaring lemas, saat ini ia sudah terbangun serta memporak-porandakan Batcave di sana. Batman yang mendengar hal itu pun, lalu ia mengatakan jika ia akhirnya telah menyadari jika perkataan semua orang ternyata benar kecuali dirinya. Lalu cerita beralih di kediaman Bruce. Di sana Alfred sedang mencari tuannya yang mendapati sebuah alarm peringatan. Namun saat Alfred mencoba memasuki Batcave, ia sempat ditolak aksesnya dan akhirnya ia menuju ke salah satu jalan lain ke Batcave. Dan sesampainya di sana, ia melihat Bruce yang sedang menempa suatu alat serta menanyakan kenapa ia sempat ditolak untuk masuk ke sana. Yang lalu dijawab oleh Bruce jika semua rencananya ternyata salah. Kemudian disambung dengan perkataannya jika kehadiran Batman adalah sebagai tali penyelamat dari kegelapan dan sebagai pembawa pesan yang mengatakan untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan untuk menjadi sesuatu. Dan mengatakan kepada Alfred, bagaimana jika pesan itu ternyata salah selama ini. Alfred yang mendengar hal itu pun merasa terkejut dan ia mengatakan jika sosok Batman ini akan berhasil. Namun hal itu dijawab oleh Bruce yang meminta maaf kepada Alfred dan mengatakan jika rencana telah berubah. Serta terungkaplah penampilan Bruce atau Batman yang mulai menggunakan penutup mata barunya yang sama seperti Batman Willows. Dan cerita komik bagian ini pun akhirnya selesai. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan cerita versi Batman Willows ini? Dari cerita komik miniseries ini, terutama di chapter 1-3, kita bisa mengetahui jika Batman Willows dan Batman The Grim Knight sedang mencoba untuk menginvasi dunia Batman ini. Dan Batman yang dari awal sudah terinfeksi oleh racun Joker, ia pun juga harus menahan dirinya untuk tidak berubah menjadi seperti Batman Willows. Yang namun pada akhirnya Batman dunia ini memutuskan untuk mengikuti perkataan Joker sebelumnya, yaitu untuk menghadapi Batman Willows ini, maka kamu juga harus menjadi dirinya. Yang bisa kita lihat di akhir cerita ini, di saat Batman membuat dan menggunakan penutup mata yang sama persis seperti Batman Willows. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan untuk bagian chapter 1-3 pada komik Batman Willows ini, dan untuk kelanjutannya silahkan ditunggu di video selanjutnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.